Jadi saya sambung tadi, jika terpotong, saya akan mengupas materi tentang tabungan dan investasi ini dari sisi kita masuknya dari sektor buku. Kenapa dari sektor buku? Karena saya pernah bekerja di industri buku ini dari di bawah tahun 2000 sampai tahun 2003 ya. Nah, tentunya ada beberapa bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir malam ini pernah mungkin mendengar buku yang berjudul Rich Dad Poor Dad karangan Robert T. Kiyosaki, lantas kemudian Millionaire Next Door, terus kemudian Seven Highly Effective People by Stephen Covey dan lain sebagainya. Nah, ada banyak buku-buku bagus di dunia ini, tetapi jarang kita sadari bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan itu kita memiliki keuntungan yang tidak dimiliki orang lain. Apa itu? Kita memiliki buku-buku itu yang best selling of all time. Apa itu bukunya? Bukunya itu adalah Alkitab atau Bible. Nah, di dalam Alkitab ini banyak sekali tentang konsep-konsep kehidupan, ajaran dan lain sebagainya. Malam ini kita masuk ya untuk lebih untuk memahami apa sih yang Alkitab katakan tentang tabungan dan investasi. Mari kita buka slide pertama di Amsal 24 sampai 27 BINK ya, itu berbunyi, janganlah mendirikan rumah tangga sebelum kau menyiapkan ladangmu dan mempunyai mata pencaharianmu. Jadi itu udah jelas ya, dikatakan bahwa nomor satu itu kita harus memiliki target. Ladangmu di zaman dahulu, kalau kita pakai di zaman sekarang ini ya bisnis kita, pekerjaan kita, dan lain sebagainya. Jangan sampai kita tidak bisa memenuhi kebutuhan primer dari diri kita bagi yang belum menikah atau yang sudah menikah, kebutuhan primer bagi keluarga kita. Jadi kita harus memiliki target. Itulah penekanan dari kata ladang di situ. Terus yang kedua, kita juga harus memiliki budget ya. Di Lukas 14:28-30, kalau seseorang dari kalian mau membangun sebuah menara, tentu dia akan duduk menghitung dahulu biayanya, supaya ia tahu apakah uangnya cukup untuk menyelesaikan menara itu atau tidak. Sebab kalau ternyata ia tidak dapat menyelesaikannya, padahal fondasinya sudah dibuat, maka semua orang akan melihat pekerjaan itu akan menertawakannya. Mereka akan berkata, orang ini membangun tetapi tidak dapat menyelesaikannya. Sangat jelas di situ diberikan suatu nasihat, diberikan suatu arahan bahwa sebelum melakukan segala sesuatunya kita harus berulang dan baik atau membuat perencanaan, bahasa kerennya yang sekarang budgeting. Lantas poin berikutnya itu dana emergency atau yang sesuatu yang mendesak. Jadi di Kejadian 41, 34 sampai 36 tertulis, tuanku harus pula mengangkat pegawai-pegawai lainnya dan memberi mereka kuasa untuk memungut 1/5 dari semua panen gandum selama 7 tahun masa kemakmuran, lalu menimbunnya di kota-kota serta menjaganya. Gandum itu akan menjadi persediaan makanan selama 7 tahun masa kelaparan yang akan datang di Mesir. Dengan demikian rakyat tidak akan mati. Di sini Yusuf diberikan suatu hikmat, dia bisa mengartikan mimpi dan menerjemahkannya. Dalam konteks ini saya mengambilnya bahwa ini penekanan dari Alkitab kepada kita untuk menyiapkan dana-dana untuk kebutuhan yang besar. Mungkin zaman sekarang dari beberapa teman-teman yang ada di sini
rule of thumb-nya, aturan bakunya adalah mungkin persediaan atau kebutuhan kita minimal 6 bulan. Kita harus punya tabungan backup untuk minimal kebutuhan kita selama 6 bulan. Lantas poin berikutnya, yang keempat adalah hutang. Di Amsal 22:7 tertulis bahwa orang miskin dikuasai orang kaya, orang yang meminjam dikuasai oleh orang yang meminjamkan. Nah, hutang ini menurut survei, lembaga survei di Amerika, hutang ini sangat mempengaruhi sekali kesehatan fisik dan mental kita. Lantas di Amerika itu sebuah survei juga mensurvei bahwa di atas 80% penduduk Amerika itu berhutang. Dan mayoritas terbesar adalah generasi yang lebih senior ya, dalam arti kata generasi yang sudah tua. Jadi seumur hidupnya mereka terbelit dalam hutang. Gitu. Tetapi bersyukur generasi baru Amerika sekarang itu mereka sudah bisa memahami hutang dalam situasi tertentu itu tidak baik. Jadi mereka yang generasi bunganya ini menganggap hutang itu adalah seperti perbudakan modern zaman sekarang. Jadi sebisa mungkin kita harus menghindari yang namanya hutang. Tentunya memang tidak mudah ya bagi zaman sekarang, apalagi kita berbisnis dan lain sebagainya. Ada kemajuan teknologi seperti apa ya sekarang kredit card lah dan sebagainya. Selama kita menggunakan kredit card itu tidak dalam arti begitu jatuh tempo kita bayar itu tidak masalah. Tapi yang menjadi masalah adalah besar pasak daripada tiang lah. Poin berikutnya, diversifikasi. Di Pengkhotbah 11:2 tertulis, tanamlah modalmu di berbagai niaga. Carilah usaha sebanyak-banyaknya, sebab orang perlu waspada sebelum musibah menimpa. Jadi kalau ajaran dari orang-orang tua kita itu ada pepatah, jangan taruh satu telur dalam satu keranjang, kurang lebih gitu ya. Kita harus diversifikasi. Nah, konteksnya nanti ke dalam materi yang akan lanjut dalam kaitannya form diversifikasi ini adalah kita harus paling enggak tuh memahami wawasan tentang intermarket analysis. Intermarket analysis itu kurang lebih hubungan dari satu aset kelas ke aset yang lain tuh gimana sih? Sehingga kita bisa dalam berinvestasi itu kita bisa diversifikasi. Atas poin berikutnya, keenam adalah risiko. Di Pengkhotbah 5:13-14 tertulis, tetapi harta itu hilang karena suatu kemalangan, sehingga tak ada yang dapat diwariskannya kepada anak-anaknya. Kita lahir telanjang, itu juga kita tinggalkan dunia ini tanpa membawa apa-apa dari segala jeripaya kita. Poinnya di sini adalah batasi resiko seiring dengan penuaan usia kita. Jadi kurang lebih di zaman sekarang ini kesehatan manusia itu lebih bagus ya dibandingkan beberapa puluh tahun yang lalu. Akibatnya apa? Kita hidup lebih lama. Nah, tentunya otomatis kalau kita hidup lebih lama itu butuh biaya ya. Nah, itu perlu perencanaan yang baik. Atas poin berikutnya yang ketujuh, rencana di Amsal 21. Yang 5 tertulis, rencana orang rajin membawa kelimpahan, tindakan tergesa-gesa mengakibatkan kekurangan. Nah, tentunya sangat jelas yang kita harus memiliki sebuah rencana yang baik. Nah, kuncinya semua dari ketujuh poin di atas itu adalah kita harus bisa membalancekan. Nah, ada kontroversinya begini nih. Di Alkitab ada juga yang mengatakan bahwa kita nggak boleh cinta akan uang. Tapi kalau dari situ timbul segala macam kejahatan gitu ya. Dari sebagian orang yang ada uang sehingga tidak lagi mengikuti ajaran-ajaran Tuhan. Satu sisi mengatakan bahwa kita nggak boleh cinta akan uang. Di sisi lain seperti 7 poin tadi yang saya sudah utarakan, dikatakan bahwa kita harus
berinvestasi dan lain seperti itu. Nah, tapi setelah kita mengetahui, kalau kita bisa melihat perspektif yang lebih besar, kita menyeimbangkan semuanya. Yang terpenting adalah uang itu kita harus dalam kontrol kita, jangan sebaliknya gitu. Uang yang kontrol kita. Ayat terakhir yang saya sharingkan adalah di Yeremia 29:11 ini. Bukankah aku sendiri tahu rencana-rencanaku? Sebentar, saya kepotong ini. Mungkin kepotong Pak Jun. Bisa baca. Aku bacain ya. Ya. Bukankah aku sendiri tahu rencana-rencanaku bagi kamu? Rencana-rencana itu bukan untuk mencelakakan kamu, tetapi untuk kesejahteraanmu dan untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Jadi dari ke-7 poin di atas itu kita harus bisa menyeimbangkan. Memang terkesan kalau kita lihatnya ambilnya satu bagian tidak dilihat secara utuh, secara besar kontradiktif dengan satu mengenai cinta akan uang, tetapi sebaliknya yang ayat yang lain mengajarkan kita bagaimana kita berinvestasi, bagaimana kita mengelola uang kita. Tapi kalau kita lihat the whole big picture, kalau kita bisa mengontrol uang, kita bisa membantu saudara kita, kebutuhan kita, orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan, kita membutuhkan kebutuhan keluarga dan lain sebagainya. Tentu itu menjadi uang merupakan alat yang baik. Ya. Oke. Sekarang kita mau bandingkan antara tabungan dan investasi. Mungkin bagi kebanyakan orang kalau ditanya apa sih bedanya tabungan dan investasi, pasti kebanyakan bilang kurang lebih sama lah. Nah, saya mau sharing sedikit sama bapak-bapak ibu-ibu di sini. Saya yakin bapak-bapak dan ibu-ibu di sini juga berpengalaman lah. Sudah banyak makan asam garam, baik itu di pekerjaan maupun di bisnis. Jadi saya membawakan singkat aja. Tabungan itu risikonya rendah, sedangkan investasi itu risikonya lebih moderate to high. Tabungan sifatnya jangka pendek, sedangkan investasi sifatnya menengah panjang. Tabungan itu aksesnya lebih cepat, kalau investasi aksesnya lebih lambat. Contoh kalau tabungan kita mau ambil duitnya lebih gampang dibanding investasi. Kemudian poin berikutnya adalah tentang jenis-jenis investasi ya, slide berikutnya. Jenis-jenis investasi yang populer di Indonesia itu ada 6 kalau saya klasifikasikan. Yang pertama adalah deposito. Tentunya bapak-bapak ibu-ibu di sini udah paham lah tentang deposito. Lantas kemudian dalam bentuk emas. Lantas kemudian properti, saham, reksadana, peer-to-peer lending. Yang mungkin yang bapak-bapak ibu-ibu di sini yang akan bertanya, mungkin poin nomor 6 tuh ya. Peer-to-peer lending. Apa sih peer-to-peer lending? Peer-to-peer lending itu kurang lebih begini. Jadi ada aplikasi platform, dia yang jadi jembatan antara pemodal dan yang membutuhkan modal. Jadi nggak perlu ketemu seperti layaknya kita jualan konvensional, seperti kita pinjam uang di bank, nggak perlu. Jadi ada lewat website aja, lewat online. Yang baik itu di Indonesia kalau nggak salah namanya Investri ya, Investri atau Coinworks. Jadi bagi orang-orang yang membutuhkan modal, nanti dia harus mengisilah administrasi, tentunya di screen sama pemilik perusahaan itu. Apa sih syarat-syaratnya kalau mau pinjam modal lewat aplikasi dia. Begitu pula kalau kita dari sisi pemodal, apa sih syarat-syaratnya untuk jadi pemodal, return-nya gimana. Kurang lebih begitu. Jadi ada 6 jenis investasi populer yang bapak-bapak, ibu-ibu bisa investasikan dananya di Indonesia. Itu ada 6 poin. Entah itu deposito, entah itu emas batangan, entah itu properti, bisa tanah, bisa rumah, bisa ruko, bisa villa, saham, reksadana. Tentunya kalau bapak-bapak, ibu-ibu di sini memiliki asuransi yang ada unit linknya, itu ngelinknya adalah ke saham atau ke reksadana. Atas yang slide berikutnya, yang marak ini sekarang ini banyak sekali investasi bodong.
di zaman-zaman sekarang. Rule of thumb-nya adalah, maaf nih ya, bahasa pasar ya, nah, kurang lebih bilang, kalau zaman cari duit lagi susah, investasi bodong marak. Kenapa? Cenderung orang mau cari duit itu gampang, mau cepat, ya, cepat dan besar. Umumnya begitu. Mengapa marak? Rendahnya literasi masyarakat Indonesia. Literasi dalam arti itu pengetahuan ya, tentunya tentang investasi bodong. Kedua adalah kemajuan teknologi informasi. Mereka yang investasi bodong ini sangat memerlukan teknologi informasi ini, karena mereka harus punya yang namanya online, sehingga orang bisa daftar, kemudian bisa tarik atau cari uang dari situ. Yang ketiga, kebiasaan buruk dari masyarakat seperti tadi yang saya sudah sharingkan, bahwa maunya serba cepat, serba instan, mau dapat duitnya cepat gitu. Nah, ciri-cirinya investasi bodong itu apa? Biasanya sih keuntungannya tinggi, konstan dalam waktu yang singkat. Entah itu nanti dikemas dalam dibilang robot trading emas lah, robot trading forex lah, nanam kelapa sawit lah, apalah, inilah, itulah. Biasanya begitu tuh. Terus kemudian yang kedua, pasti ada bonus setiap kita merekrut anggota baru. Gitu. Dan kalau namanya kita dapat 5%, 10%, atau 20% bagi orang-orang baru yang kita bawa, komisinya buat kita. Gitu. Biasanya kalau kayak begitu tuh hati-hati. Ya. Terus yang ketiga, ciri-cirinya salah satunya adalah suka mencantumkan foto dari tokoh-tokoh publik gitu, biar orang tuh tertarik ya. Kalau mereka public figure tuh, wah, gimana? Apalagi kalau rakyat masyarakat yang di daerah. Ciri-cirinya seperti itu investasi bodong. Kalau ditanya bagi bapak-bapak atau ibu di sini yang mungkin pernah ada yang ditawarin investasi di robot atau seperti itu, mungkin ada ya. Robot itu jangan diartikan bahwa robot itu, wah, ini nggak bagus nih, nggak bagus nih. Bagi saya, bagi Paul Julius, itu robot itu berguna bagi kita. Gitu. Bagi orang yang memiliki pengetahuan tentang trading, robot itu kita perlu. Jadi untuk apa? Minimal 30%, 40% pekerjaan kita sudah dilaksanakan oleh robot. Robot ngasih tahu, ini ada beberapa, katakanlah saham lah atau apa, ini coba dilihat deh. Bagi kita yang udah memiliki pengetahuan, memiliki ini, ya kita lihat. Daripada kita memfilternya satu persatu manual, butuh waktu lebih lama. Tapi robot bagi orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan, tidak memiliki akses dan lain-lain, ya bahaya. Itu. Terus kemudian kita masuk beralih kepada saya membaginya 4 besar grup ya. Ini adalah aset-aset kelas yang teman-teman atau bapak-bapak ibu di sini akan memilih. Yang pertama itu bond dan interest rate. Jadi bond itu apa sih? Bond itu apa ya? Obligasi. Interest rate itu apa? Suku bunga dari bank sentral. Kedua, komoditas itu komoditas. Komoditas itu dibagi lagi dua, secara garis besar saya bilang aja komoditas yang agrikultural dan komoditas finansial. Yang ketiga, stock market itu pasar saham. Yang keempat, currencies adalah mata uang. 4 besar grup ini yang kita bisa berinvestasi. Gitu. Oke, berikutnya contoh. Nah, kalau kita mau berinvestasi di emas, kita harus lihat USDX itu dolar indeks ya. Kalau kita mau berinvestasi emas, kita harus lihat dulu USDX-nya tuh bagaimana, menguat atau melemah. Kalau kita mau beli kan tentunya kita mengharapkan kenaikan harga. Kalau kita beli saat USDX-nya naik, justru kita salah langkah.
Sebaliknya kalau kita mau punya anak sekolah di Australia atau di New Zealand, kita mau siapin uang untuk mereka gitu. Kita harus lihat juga kalau kita tentunya mau membelinya saat kurs mata uang Australia atau New Zealand dollars itu saat murah kan. Dan kami kita harus belinya lewat rupiah gitu. Kalau harga emasnya lagi naik, ya kita membelinya mungkin jangan 100% langsung gitu. Kenapa? Karena kecenderungan kalau harga emas naik, maka mata uang Australia dan mata uang New Zealand dollars semua juga. Kenapa? Karena mereka dua negara ini adalah pengekspor emas terbesar di dunia. Begitu pula ininya pengaruhnya ke US dollar dan Canadian dollars. Begitu pula kalau di saham Dow Jones sama Nikkei, di bapak-bapak yang bisa lihat slide, Nikkei down, US dollar Japanese yen down. Begitu pula kalau yield itu suku bunga ya. Kalau suku bunga turun, maka mata uang negara tersebut juga turun. Pula yang terakhir adalah kalau emas turun dan US Canadian dollar. Nah, keterkaitan semuanya ini akan lebih membantu kita untuk mengkonfirmasi analisa kita sebelum kita berinvestasi. Kemana sih kita mau taruh uang kita? Itu ya. Lantas slide berikutnya bagi ini saya sharingkan bagi bapak-bapak, ibu-ibu di sini saat kita mau taruh uang kita di bentuk investasi yang mana nih, dan saat ini sekarang yang terbaik lah buat masa depan kita ya. Saya berikan kerangka sampai perspektifnya dulu aja ya. Jadi saya bagi menjadi 4. Pertama itu macro market analysis. Macro market itu kita harus lihat bahwa contohnya sekarang ini kan dunia ini kan sedang dalam tahap inflasi ya. Jadi apa sih inflasi? Inflasi itu harga-harga barang semua naik. Kenapa naik? Karena perang tuh Rusia Ukraina. Jadi gasnya mahal, minyaknya mahal. Sekarang seluruh dunia lagi dalam keadaan inflasi. Itu dulu yang pertama kita seperti filter. Nomor 1 macro market analysis, dunia lagi tahap apa? Inflasi. Terus kita masuk ke nomor 2. Kalau dunia dalam tahap inflasi, maka nomor 2 adalah interest rate analysis, adalah suku bunga, analisa suku bunga. Nah, kalau inflasi, suku bunganya tinggi, naik. Udah tuh poin nomor 1, kita udah cek map, inflasi, suku bunga tinggi. Kita tinggal lihat apakah kita mau investasi kalau di properti kan berarti kan suku bunga kredit juga nanti naik kan. Gitu. Konteksnya arahnya ke sana, jadi kita pertimbangkan. Terus kemudian yang ketiga, intermarket analysis, yaitu seperti tadi 4 grup besar yang tadi saya udah bilang, tentang obligasi, tentang suku bunga, tentang komoditas, tentang stock market, dan lain sebagainya. Yang ketiga, berikutnya adalah US dollar index. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang ada menyekolahkan anaknya ke luar negeri, ya siap-siap harus mengeluarkan rupiah lebih banyak ya. Kalau disekolahkan di Amerika, kenapa? Karena kecenderungan US dollar menguat terhadap rupiah. Seperti bapak-bapak ibu ketahui, sekarang mungkin US dollar sudah sekitar 15.600 ya kemudian. Dan yang keempat, seasonal influence itu pengaruh musiman. Tentunya kalau bagi para nelayan atau petani, mereka kan pasti tahu ya kapan sih musim-musim panen, kapan sih musim-musim badai, kapan sih mereka nggak boleh nyebrang ke lautan. Bagi petani, kapan sih harus nyemprot hama, kapan sih tikus-tikus itu pada datang, kurang lebih begitulah. Kita di bullish atau di bullish tuh naik ya, bearish itu dari beruang, nyakat, bear supaya nyakat itu turun. Kalau bull kebo gitu ya, nanduk itu ke atas. Jadi istilah di pasar keuangan, kalau bullish itu naik, bearish itu turun. Jadi yang saya sharingkan ke teman-teman adalah sebelum kita berinvestasi, kita lihat dulu sekarang di dunia ini lagi tahapnya apa, inflasi apa deflasi. Terus suku bunganya lagi tinggi apa lagi rendah.
Lihat harga komoditasnya lagi naik, apalagi turun. Begitu pula US dollar indeksnya lagi menguat, apalagi melemah. Kemudian musimnya, tepat nggak musimnya itu kita katakanlah kita berhutang dalam umpamanya bapak-bapak ibu di sini atau Pak Julius punya mau berhutang ke bank dalam bentuk US dollar, mesti pikir ulang kenapa, karena US dollarnya cenderung menguat, jadi dia harus bayar hutangnya itu rupiah lebih banyak. Saya rasa cukup ya untuk sharingkan tentang materi tabungan dan investasi. Kemudian kalau ada yang bapak ibu tanya jawab, tanya atau apa, saya dapat informasi dari Pak Julius lebih apa namanya akan lebih mengena itu kalau ada tanya jawab dari bapak ibu sekalian. Silakan apapun yang bisa silakan. Terima kasih untuk Pak Gembala, Pak Julius yang sudah memberikan saya kesempatan untuk sharing sama teman-teman semua. Tuhan memberkati semua. Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan kepada Om Roy, bisa langsung ditanyakan. Ada? Halo, Ya, siapa ini? Joko, Om Julius. Pak Joko, sebentar. Ya. Aku lihat dulu ini gimana ya. Pak Joko, ini aku naikin sini ya. Ya, Pak Joko silahkan. Salam, selamat malam, Pak Roy. Selamat malam Pak Joko. Gini Pak Roy, Ya. saya mau tanya tentang investasi bodong ya. Kalau yang modus-modus yang lalu itu kan seperti yang besar ya, Kurnia PT Kisar dulu yang melibatkan Pak Amsahas, yang model plantation perkebunan di Bogor itu kan gampang ya, maksudnya jelas. Nah yang menjadi saya itu belum paham ini yang Indra Kents itu loh, di mana letak pidananya itu loh. Nah, Indra Kents terus yang Bandung itu siapa? Doni siapa itu loh. Nah itu modusnya seperti apa dan tindak pidananya di mana? Intinya saya gini Pak, saya nggak ngerti kasusnya Indra Kents secara detailnya gimana ya, terus kemudian juga yang di Bandung. Tapi yang pasti adalah kalau dia Indra Kents itu kaitannya kalau nggak salah menjadi apa sih endorser atau apa gitu ya. Alat aplikasi yang dia gunakan ini itu yang dijual ke masyarakat tanda petik. Alat ini menghasilkan uang nih, gitu ya. Lantas logika kita berpikir adalah begini Pak. Nah, kalau saya nih berpikirnya begini, kalau seseorang itu mempunyai alat atau formula yang menghasilkan duit buat dia, untuk apa dikasih di share ke orang lain? Itu satu. Untuk apa? Nggak mungkin di dunia di dunia Indra Kents khususnya ini itu kan dagang ya, diperdagangkan. Perdagangan itu kan zero sum, boleh dibilang zero sum gitu, harus ada yang menang, harus ada yang kalah. Kalau dia menjual aplikasi tersebut dengan mengatakan invest melalui alat saya ini, kalau invest 1.000 returnnya 10% konstan gitu, setiap bulan. Biasanya yang begitu-begitu tuh Pak Joko itu kita bisa klasifikasikan investasi bodong. Nah, di mana letak pidana? Biasanya nggak ada izin Pak. Kalau perusahaan atau apalagi institusi perusahaan ya, dia mau menerima dana dari masyarakat itu harus ada izinnya dari pemerintah Pak. Lalu nggak ada izinnya untuk mengumpulkan dana dari masyarakat, itu kena Pak pidana. Yang saya tahu, saya pahami dari secara garis besar seluruh investasi bodong seperti itu. Jadi dulu juga saya pernah nggak bermain investasi bodong? Pernah, saya tahu. Seperti contoh, mungkin di awal-awal tahun 2000 kalau ada bapak-bapak di sini yang pernah main money game, itu ada namanya money game Swiss Cash. Ada yang pernah main Swiss Cash nggak? Di sini. Nah, itu perusahaannya bukan tidak bisa bayar karena nggak ada anggota baru loh yang masuk loh. Bukan. Perusahaannya dananya
dibekukan oleh pemerintah Singapura setelah melalui investigasi oleh, saya lupa namanya lembaga Singapura, 1 tahun investigasi. Pasal yang pertama yang dilanggar adalah tidak punya izin mengumpulkan dana dari masyarakat. Kena itu, Pak. Gitu, Pak. Jadi saya harap penjelasan saya bisa dijawab pertanyaan Bapak Joko Fadito, Pak. Terima kasih. Sudah terjawab Pak Joko? Sudah Pak Julius, makasih. Oh ya, makasih. Saya remove ya. Bapak Ibu ada lagi yang mau bertanya? Bro mau bertanya boleh? Ya, Bro Hendri. Ya. Malam Pak Roy. Malam Pak Henry. Saya mau bertanya Pak, ini tahun 2023 banyak yang bilang masuk krisis ekonomi Pak. Yang saya mau tanya, kira-kira nih di 2023 ini investasi apa yang bisa cuan Pak? Dalam arti dengan dana nggak terlalu besar, resiko ya low to middle lah. Jangan yang terlalu high, ya kita bisa cuan bagus di 2023 gitu Pak. Apa kira-kira Pak? Itu aja sih, makasih. Ya, terima kasih Pak Heri untuk pertanyaannya. Jawaban saya dekat-dekat baik-baik sama Ko Julius, Pak. Nah, begini, saya juga gini, Pak Henry, yang untuk memberikan gambaran Pak Henry investasi apa, cuan apa sih? Nah, boleh nggak saya tanya sama Pak Henry? Pak Henry udah terbiasa investasinya di instrumen apa, Pak? Saya sih selama ini cuma ya paling ada falas tapi melalui bank Pak. Dalam arti kan kita beli falas sekarang di bank online aja langsung beli ya. Terus paling ya deposito, terus SBI, itu aja sih Pak. Kalau yang risiko rendah tentunya SBI Pak ya. Nah, kalau Bapak falas, saya nggak ngerti spreadnya bank sekarang ini kalau main forex kurang lebih kan kayak fisik ya Pak ya. Seperti Bapak mentelitikan fisik lah kurang lebih begitu ya. Cuma sekarang dipermudah aja gitu. Lewat aplikasi saya mau beli Singapura dolar hari ini, besok saya jual Singapura dolar mau beli Aussie begitu kan ya. Betul Pak. Jadi kalau yang Bapak tanya instrumen apa yang safe, tentunya kalau yang risikonya rendah ya tentunya obligasi dan pemerintah. Lantas kemudian kalau Bapak bermain forex, tentunya selama ini menurut pandangan saya ya, selama Rusia sama Ukraina masih perang, tentunya akan berdampak kepada pasokan energi dunia. Ini yang memicu inflasi, Pak. Nah, sedangkan kita tahu seperti tadi kita udah share, kalau inflasi suku bunga naik, Pak. Selama Rusia sama Ukraina perang, Bank Sentral Amerika indikasinya masih terus naikin suku bunga. Kalau terus naikin suku bunga, kecenderungan US dollar akan menguat terhadap all major currencies, Pak. Itu yang saya bisa sharingkan ke Pak Henry. Bagaimana saya bisa menjawab dengan cepat dengan intermarket analisis yang tadi itu, Pak. Itu, Pak. Kita lihat indikasinya nanti aja bulan depan kan Bank Sentral Amerika akan mengumumkan kenaikan suku bunganya kan, berapa basis poin, lihat aja begitu. Lama dia masih menaikkan suku bunga, artinya apa? Inflasi masih belum terkendali. Dia naikkan suku bunga US dollar strong to all major currency, Pak. Itu, Pak. Semoga bisa menjawab pertanyaan Pak Henry ya. Oke, terima kasih ya. Pak Roy. Ya. Pak, kalau saya mau nanya sedikit lagi Pak. Ya. Kalau untuk ORI ini kira-kira aman nggak Pak dengan pemerintah Indonesia dengan menatap 2023 gitu? Kalau obligasi pemerintah kan dijamin ya Pak ya, apa kan ini ya. Saya jujur, saya tidak trading bondnya itu bukan obligasi Indonesia Pak ya. Saya trading bondnya itu bond futuresnya Amerika Pak, 30, 10, 5 tahun. Itu ada ibaratnya kayak Bapak beli saham di sini gitu. Pak mungkin tahu saham contohnya BCA gitu.
Kita tinggal klik aja BBCA, sekarang harga berapa, mau beli, mau jual. Ya, trading bondnya bondnya Amerika, 30 tahun, 10 tahun, atau 5 tahun. Ori juga kan dibagikan Pak ya. Pak Oke, Henry. terima kasih Pak Roy. Ori juga kan dibagikan, ada tenor-tenornya juga kan ya. Iya, iya. Oke, udah cukup jelas, Bro Henry? Ya, cukup. Thank you, Bro Julius. Ya, ada dari Bapak Ibu yang mau bertanya lagi? Ini ada pertanyaan yang masuk dari DM ya. Sebentar Pak, ini. Mengapa saya setiap beli saham atau kripto malah jadi rugi? Apa saya kurang belajar atau kurang hoki atau bukan kehendak Tuhan saya investasi di sana? Pertanyaan $1 juta. Oke, pertanyaannya adalah kenapa kalau beli saham sama kripto selalu rugi gitu ya? Dia bilang sih selalu ya. Setiap beli. Oke, gini, mungkin bisa ditanyakan kembali Pak Julius bahwa saham yang dia beli saham apa ya? Sektor apa gitu? Nah, mungkin ini karena dia di DM jadi mungkin nggak bisa ini ya? kali ya. Eh, Apa kurang pengetahuan begitu, asal beli aja ikut rumor-rumor, lihat YouTube beli ini, lihat Instagram, lihat Telegram, nggak tahu kena prank. Lebih enaknya bisa menjawab pertanyaan dia kalau bisa interaksi sih, karena kan saya nggak tahu ya dia beli sektor saham apa, terus kemudian keputusan dia membeli saham, membeli kripto itu berdasarkan apa, apakah karena katanya atau rekom, susah ya. Jadi semoga bisa menjawab nih ya bagi yang bertanya. Biasanya saya dan Coach Julius itu kalau trader kita klasifikasikan diri kita itu sebagai retail trader. Apa tuh retail trader? Kita itu trader kecil. Nah, kita tidak ada apa-apanya dibanding dengan kalau istilahnya itu kalau yang bertanya ini udah nanya main saham main kripto tentu tahu istilah bandar ya. Kita as a retail trader banyak kalahnya dibanding dengan bandar. Gak sulit menang dengan bandar. Kenapa? Mereka punya akses permodalan yang jauh lebih besar. Mereka punya sumber daya yang jauh di atas kita rata-rata sebenarnya. Nah, kita as a retail trader kalau nggak punya tanda petik ilmu silat yang jago, ya kalah. Gitu. Untuk belajar ilmu silat, saya rasa dalam seluruh aspek kehidupan, entah gitu kita mau belajar silat, kayak kita mau belajar basket, kayak kita mau belajar tenis, kayak kita mau belajar alat musik, kayak itu kan ada tahapannya ya. Latihan, ikut pertandingan, ikut kontes, ikut apa, kan ada tahapan. Seperti juga sekolah, kita masuk playgroup dulu kalau zaman sekarang. Playgroup TK, SD, SMP, SMA, kuliah gitu. Urutannya adalah kalau kelas level kita masih di TK, kita ketemu sama anak SMA, ya kalah. Anak SMA ketemu dengan anak kuliah, ya kalah yang anak SMA. Nah, kurang lebih begitulah. Jadi ada baiknya belajar. Kalau kita aku ambil kesimpulan dari Om Roy tadi, jadi kita sebenarnya kalau di market itu bertanding jadinya ya. Kurang lebih begitu Pak. Nah, bertandingnya dengan siapa tuh Pak Om Roy? Jadi kita biar lebih jelas sebagai orang awam. Karena banyak orang masuk saham, mereka beli invest gitu. Nah itu kan bertanding. Nah itu gimana Om Roy? Konteks bertanding itu kan berarti kita ada sparring partner ya kan? Ada lawan gitu ya. Ya. Ya, jangankan kita lawan bandar, sesama retail trader aja kita melawan, pokoknya Pak Julius beli, saya jual, Pak Julius beli. Kita bertanding dong. Nah, jadi kenapa kalau kebanyakan orang beli saham itu mungkin diharap bisa cuan gitu. Apa dalam perspektif jangka waktunya atau bagaimana, kan banyak orang bilang, udah lu beli aja, habis itu tunggu 5 tahun. Habis itu ntar juga lihat naik sendiri. Nah itu gimana tuh Om Roy? Klasifikasinya begini. Yang pertama adalah tujuan saat sebelum membeli saham tersebut. Itu untuk jangka pendek, menengah, itu dulu.
Setelah bisa menjawab, baru kita nextnya ada apa? Ada tahapannya lagi. Gitu. Kalau kita hanya untuk scalping misalnya, jangka pendek ya, ya kita harus lihat apa namanya, sektor apa nih dia nih sekarang, yang kita mau contoh sekarang apa ya yang kita bikin. Biasanya akhir tahun itu kan Tadi terakhir kali kita cek sektor apa tadi ya, sektor hitnya ya. teknologi ya, karena Teknologi foto ya, nggak salah ya. Mungkin yang lebih tepat adalah kalau akhir tahun itu biasanya window dressing. Nah, kalau lebih enaknya sih ya sektor perbankan ya tentunya, karena sektor perbankan lah yang paling diuntungkan dari kenaikan suku bunga. Jadi kalau bisa disimpulkan sebenarnya saham itu instrumennya itu cocoknya untuk orang yang bagaimana Om Roy? Karena banyak orang ya seperti tadi, terutama orang-orang awam ya, itu mereka beli dan berharap ditunggu aja untung gitu. Tapi nggak taunya kan banyak juga kita beli nggak tahu bukan makin lama makin naik tapi malah makin turun. Nah itu kira-kira pengertian kita beli dan tahan 5 tahun lah, anggaplah kalau kita main perspektifnya jangka 5 tahun kan cukup panjang. Itu bagaimana? Lebih aman pakai sektor yang mana yang dipilih atau asal-asal aja begitu, Om Roy? Ya tentunya untuk menjawab pertanyaan Kodilus tadi, kalau kita time horizon-nya 5 tahun ke depan, ada baiknya kita melihat selain dari big perspektif yang tadi saya udah singgung ya, kita ini saya ulang, kita ini sedang di tahap apa, inflasi atau deflasi, suku bunga tinggi atau enggak. Mungkin bagi teman-teman terlalu detail ya kalau yang termarket itu secara garis besar saya ilustrasikan gini nih, time horizon-nya 5 tahun ya Pak Julian. Ya Om Roy. Kita lihat sekeliling kita deh, yang sehari-hari apa yang sering kita pakai jasanya atau kita konsum produknya dan lain sebagainya. Kalau saya ingatnya kan BCA, mau beli pulsa kayak, mau transfer orang kayak, mau beli apalah pakai BCA kan. Entah itu mobile banking, entah itu klik BCA, entah itu apa. BCA itu kan tanda petik ya, bank capek antri kan. Kalau bank capek antri kan berarti kan kurang lebih rame lah. Nah, kalau mau kota horizonnya 5 tahun, di BCA lah. Beli BCA ya. Tapi tentu kita juga perlu tahu beli BCA di harga yang berapa gitu bagusnya. Jangan kita beli misalnya harganya udah tinggi kita beli, ya kita mungkin akan ngalamin turun dulu mungkin ya. Dan mungkin juga money manajemennya juga perlu diperhatikan kali Om Roy ya. Betul. Kalau ditanya beli BCA di harga berapa, itu lebih ke spesifik ke bagi teman-teman bapak-bapak ibu di sini. Kalau mereka nggak punya knowledge tentang technical analisis agak susah ya Pak Julian. Mungkin agak baiknya itu waktu-waktu untuk membeli saham adalah sekitar bulan September atau Oktober. Nah, untuk kita simpan hingga 5 tahun ya sampai Desember. Lantas kemudian nanti sekitar bulan Februari kita jual. Ada seasonnya lah. Ada seasonnya. Oh ya. Ada musimnya. Musim ya. Oke. Mungkin kalau kita ngobrol berdua ntar yang lain jadi ini ya. Ada Bapak Ibu lain yang dari pertanyaan lain kira-kira yang mau ditanyakan, ini mumpung nih ada orang yang luar biasa nih di narasumber. Bertanya Pak Roy. Iya silakan Pak Mbak. Sudah aku spotlight itu dulu. Biasa kalau kita investasi itu ada beberapa pertimbangan yang harus kita pikirkan. Yang pertama itu biasa kondisi stabilitas politik ya. Kalau untuk main seperti di saham, di apa. Yang kedua itu regulasinya konsisten nggak? Dan yang ketiga ya kondisi daya beli di masyarakat itu, di pasar itu seperti apa gitu kan. Nah, ketika sekarang kita mau masuk pemilu nih. Ya kan, kita mau masuk pemilu gitu kan. Saya punya teman katakan dia mau main saham lah atau mau apa, mau investasi lah.
dalam kondisi seperti ini sebaiknya mereka ini wait and see, atau boleh dikatakan ya tetap ya jalanin aja gitu kan, atau seperti apa gitu. Tadi kan disinggung soal sektor apa yang cukup aman gitu kan, jadi yang cukup relevan dengan kondisi sekarang gitu kan ya. Jadi kira-kira menurut Pak Roy apa yang bisa disarankan untuk dia ya? Terima kasih Pak untuk pertanyaan. Jadi kurang lebih yang saya tangkap pertanyaannya adalah sebelum kita berinvestasi, kita harus melihat faktor politik perpolitikan Indonesia yang sebentar lagi mau pilpres gitu ya Pak ya. Kurang lebih begitu ya. Terus sektor apa yang kita harus investasi. Kalau saya boleh sharing ke teman-teman, biasanya pasar itu udah bergerak lebih dulu, udah merespon lebih dulu. Jadi ada istilah itu market is always right. Pasar itu selalu benar. Sama juga kurang lebih kalau saya boleh ilustrasikan, kasih itu selalu benar, Pak. Jadi pasar itu juga sama. Pasar itu pasti selalu benar. Biasanya ada gejala-gejala politik mau kemana, kayak siapa mau menang kemana, pasar lebih dulu tahu gitu. Nah, tentunya kalau saya boleh sharing ke teman-teman ya, tentunya kayak perusahaan-perusahaan yang kita harus lihat juga nih, seperti tadi Intermarket. Sekarang nih Indonesia kan di bawah kepemimpinan Pak Jokowi ini, sektor-sektor komoditas saat ini sedang bagus ya Pak. Contohnya apa sih? Yang nikel, karena beliau melarang ekspor nikel. Sedangkan kita adalah pengekspor nikel, salah satu pengekspor nikel terbesar di dunia. Dan yang sekarang kita ketahui adalah nikel itu adalah bahan baku dari untuk baterai kendaraan elektrik Pak. Gitu. Jadi selama kepemimpinan Bapak Jokowi komoditas ini diuntungkan. Nanti untuk kedepannya bagaimana? Nanti kan kita akan lihat Pak. Sekarang kan belum tahu nih cawapresnya siapa gitu, yang akan maju kandidat. Nanti kalau sudah terpetakan nih, mungkin tahun depan ya, kita akan melihat. Jadi kalau saya boleh sharing sama pengalaman, politik pengaruh nggak? Pengaruh, tapi biasanya pasar udah antisipasi duluan, dan itu kita kembali kepada seperti yang tadi Intermarket analisis yang saya sudah sharingkan ke teman-teman. Itu yang lebih kita jadi pegang. Politik pengaruh nggak? Pengaruh, tapi sebentar aja Pak. Itu nikel bukan udah nggak boleh diekspor lagi Pak? Iya, memang kan dilarang sama Pak Jokowi. Iya. Iya. Iya, jadi artinya apakah ada sebuah kebenaran juga gitu nggak dalam kondisi katakan mau pilpres ini, ya memang itu sangat signifikan pengaruhnya untuk kondisi di perpolitikan kita, stabilitas politik kita, regulasi yang mungkin bisa berubah nantinya gitu loh. Karena itu kan kalau dibilang pasar selalu benar, saya bingung juga ya. Karena pernah juga kan ada pasar anjlok. Oh, bukan. Konteksnya gini, Pak. Bukan pasar itu selalu benar dalam arti pasar anjlok, pasar enggak. Gini. Pasar itu udah tahu duluan, Pak. Ya. Udah tahu duluan, gitu. Arahnya kemana, gitu. Makanya contoh kayak Pilpres Amerika kemarin, Trump apa segala macam. Dia udah tahu duluan. Jadi itu yang saya ilustrasikan bahwa pasar itu selalu benar. Bukan kalau yang pasar anjlok, itu kita yang salah invest ya, Pak. Timingnya salah, makanya anjlok kita rugi, Pak. Oke, makasih Pak Roy. Makasih. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Kalau nggak ada, saya tanya lagi nih sama Om Roy. Om Roy. Ya, Pak Jul. Ini kan tahun 2023 orang bilang suram ya. Ekonomi segala macam karena inflasi. Ya. Terutama karena inflasi ya. Nah, itu menurut Om, bisa pandangan Om tahun 2023 itu apakah benar sesuram seperti yang banyak orang bilang seperti itu atau tidak? Karena saya lihat di YouTube, pertama memang ada banyak orang yang bilang, oh 2023 akan suram lah, mau resesi dan sebagainya. Tapi kemudian gak berapa lama kemudian di YouTube pun juga ada
YouTuber-YouTuber yang secara kualitas juga ada ya. Mereka mengcounter gitu loh. Oh enggak seperti itu tahun 2023 nggak seserem itu. Nah, menurut pandangan Om Roy kira-kira bagaimana? Terima kasih Pak Jul. Yang pertama saya jawab pertanyaannya untuk masa depan ya, tahun 2023 mau dibilang suram segala macam. Kita harus yakin dulu deh kita sebagai anak Tuhan. Apa sih itu ada ayat berapa ribu orang rebah sisi kiri, berapa ribu orang mati sebelah kanan, saya lupa itunya. Kita nggak usah takut tuh selama kita percaya bahwa Tuhan ada di pihak kita dan kita taat sama ajaran-ajaran yang kita. Pasti kita dikasih hikmat untuk melihat yang orang lain belum melihat dan mendengar yang orang lain mendengar sehingga kita terluputlah. Anggap kalau memang itu terjadi tahun 2023 itu suram, pasti kita bisa lalui. Masuk ke konteks yang kalau ditanyakan apakah benar atau tidak, masa depan 2023 jangankan 1 bulan, 2 bulan lagi. Besok hari aja kita nggak tahu apakah kita masih ada nih, bisa ngobrol apa enggak, kita tidak tahu nih. Tapi saya mencoba menjawab apakah benar atau tidak tahun 2023 itu nanti akan suram sektor apa. Saya selalu disiplin pakai intermarket analisis yang tadi saya udah share-in teman-teman. Kalau mau berinvestasi di saham, saya lihat sektornya apa, terpengaruh nggak dengan suku bunga tinggi, dengan inflasi saat ini gitu. Saya juga bandingkan dengan bond futures di Amerika dan sebagainya. Nah, disiplin ilmu kerangka big perspektif besar yang tadi itu saya selalu pakai. Sama saya lihat musim-musimnya. Gitu. Karena kalau bagi teman-teman yang udah tradingnya udah lama, itu pasti tahu. Pasti dia punya knowledge. Jadi kapan sih musim beli, kapan sih musim jual, musim-musimnya itu pasti tahu. Saya selalu menggunakan kerangka big perspektif 4 poin yang tadi itu. Kalau misalnya dilihat dari big perspektifnya ya, nah itu kan ada macro market analysis, ada interest rate analysis, ada intermarket analysis, dan ada seasonal influences ya. Nah itu kalau digabungkan dari 4 poin tersebut, mungkin kayak kita bilang macro market analysis, inflationary market atau deflationary market. Nah itu menurut Om Roy dari poin pertama dulu itu market inflasi atau market deflasi tahun 2023? Kalau menurut saya dari kerangka big perspektif itu dunia di tahun 2023 masih dalam tahap inflationary market. Kenapa? Karena suku bunga Amerika masih tinggi, kemudian perang Rusia dan Ukraina masih berlangsung. Selama perang itu berlangsung, pasokan energi dunia akan tersendat sehingga memicu kenaikan harga energi. Energi naik ya domino efek semua. Gitu. Nah, jadi biar kita lebih mengerti ya tahun 2023, maka aku bahas lagi sedikit ya. Terus habis itu karena marketnya kita perkirakan adalah market inflasi, maka lanjutannya ke poin 2 tentang interest rate analisisnya adalah suku bunga akan naik. Iya. Seperti itu ya. Iya. Mungkin bisa dijelasin Om Roy, kenapa kalau market inflasi suku bunga naik? Rule of thumb-nya untuk dia narik uang yang beredar di pasaran supaya meredam laju inflasi. Karena kan sekarang seperti yang kita ketahui Amerika di zaman Donald Trump itu cetak banyak duit ya untuk dibuang ke pasar supaya gerakan ekonomi, ditambah selama kemungkinan masa Donald Trump itu kan ada pandemi COVID ya, sehingga ekonomi freeze kayaknya sebelumnya. Kalau nggak ada duit turun ke pasar, mati. Ekonominya nggak bergerak. Makanya zaman Donald Trump itu dia cetak duit, banjirin pasar dengan uang sehingga ekonomi bergerak. Nah, sekarang kebetulan perang nih, terjadilah inflasi. Bank Sentral Amerika mau narik itu uangnya yang beredar dari pasar begitu kebanyakan, caranya gimana? Naikin suku bunga. Sedot semua uangnya di pasar, balik kandang. Makanya efek naikin suku bunga terus untuk meredam inflasi dan bagi bank-bank besar gitu ya atau perusahaan investasi besar negara gitu lain ya, udah menarik uangnya dari emerging market, salah satunya dari kita. Nah, terus habis itu dikaitkan dengan poin nomor 3 yang intermarket analysis.
Dengan market inflasi, interest rate naik, hubungannya dengan komoditi dan US dollar index, bagaimana Om Roy? Jadi biar lebih jelas. Komoditas itu dibagi dua ya. Ada komoditas yang kaitannya sama agrikultural, sama komoditas yang finansial. Untuk lebih ininya mungkin ke komoditasnya kita bahas ke oil aja ya, oil, minyak. Ya, minyak. Seperti kita ketahui bahwa sekarang adalah di bumi belahan bagian utara, itu kan sekarang masuk musim dingin ya. Musim dingin itu mereka butuh energi untuk mengatasi masa musim dingin ini. Nah, sedangkan kita ketahui masih ada perang. Gitu. Otomatis nih harga-harga yang energi ini akan terpicu untuk naik. Karena kebutuhan dari belahan bumi bagian utara untuk bertahan di musim dingin itu sudah jelas. Musimnya mereka masuk musim dingin. Itu contoh komoditas dari oil ini. Nah, kalau dari USDX, US Dollar Indexing, di bulan kemarin November kan Bank Sentral Amerika naikin 0,75 basis poin ya. Terus kemudian nanti saya lupa tanggalnya tanggal berapa, di bulan Desember juga Bank Sentral Amerika akan memutuskan untuk menaikkan suku bunga Amerika lagi. Cuma masalahnya besarannya belum tahu. Entah 0,5 basis poin atau 0,75 basis poin. Berapapun jumlah besarannya, selama itu naik, ya suku bunga naik, ya mata uang US dollar menguat. Untuk menjawab tadi pertanyaannya Pak Hendy kalau dia mau forex ya. Setelah US dollar naik, maka kita kaitan dengan poin nomor 4, seasonal influences. Maka akan terjadi bullish seasonal tendency atau bearish seasonal tendency. Tergantung kita mau investnya kemana. Kalau kita mau bicara soal saham dulu deh ya. Saham tendensinya bullish karena biasa dari periode Oktober, November, Desember selama beberapa puluh tahun kalau kita bandingkan, namanya ada tuh istilahnya disiplin ilmunya adalah ya seasonal tendency, kecenderungan musiman, kurang lebih kalau terjemahan bahasa Indonesia-nya. Di saham bullish. Kalau tahun 2023 untuk 2023 kita bagi lagi kan dari Januari sampai April sampai September, per kuartal ya. Tapi secara big picture-nya itu kalau orang bilang kan kalau US dollar naik maka all asset will be down. Benar nggak seperti itu? US dollar naik, all assets will be down. Ya kayak emas, kayak properti, kayak saham. Gini, tidak serta-merta 100% kalau US dollar menguat semua down, tidak. Jadi kan dibagi lagi, kita harus melihat relative strength antara komoditas tertentu dengan US dollar. Jadi contoh kayak di agrikultural itu kan ada feeder cattle sama live cattle ya, kurang lebih itu anakan sama indukan gitulah, kurang lebih kalau sapi indukan atau anakan. Jadi, kita harus lihat nih kecenderungan relative strength antara satu komoditas dengan komoditas yang lain berbanding dengan US dollar. Kita harus lihat juga satu persatu, case by case lah, kita harus lihat technical analisanya gimana. Jadi bukan serta-merta kalau US dollar index naik semua komoditas turun, enggak. Oke. Ini ada Ko Yosua raise hand ya, Om Roy ya. Sebentar saya pin dulu ya. Nanti kita lanjutin lagi pembahasan yang menarik ini nih. Spotlight. Ya silakan Ko Yosua. Oke. Selamat malam Pak Roy. Selamat malam Pak Yosua. Pak Roy mau tanya dong, di dalam kita mau trading saham ya atau investasi saham ya, apakah dibutuhkan yang disebut dengan technical analysis dan fundamental analysis? Pertanyaan yang kedua, pada saat kita mau trading saham, menurut Pak Roy itu kira-kira kita beli saham seperti apa? Lalu beli di harga berapa? Berapa banyak yang kita beli? Lalu pada saat kita beli karena kita ingin mendapatkan keuntungan, menurut Pak Roy harga yang make sense itu kita jual di harga berapa? Itu pertanyaannya Pak Roy. Terima kasih. Terima kasih Pak Yosua untuk pertanyaan ini. Secara garis besar saya rangkum ya, pertanyaan daripada Bapak adalah yang pertama adalah
Penting nggak sih fundamental sama teknikal gitu Pak ya? Ya. Yang kedua, kalau saya rangkum in general, money management ya Pak ya? Kurang lebih. Ya, money management masuk di harga berapa, jual di harga berapa, berapa banyak dana yang mau dibelikan di situ kan, kurang lebih begitu ya? Ya, betul. Oke, jadi saya rangkum. Pertama, saya coba jawab ya, sharing. Perlu nggak sih kita mengetahui sebelum kita membeli saham, baik fundamental maupun teknikal? Saya jawab perlu Pak. Nah, fundamental itu dari sisi bonafitnya perusahaan tersebut. Gitu. Jadi perlu kita tahu perusahaan ini nih selama 3 tahun atau 5 tahun ke belakang ini untung nggak sih? Nah kan lucu juga, konyol juga kalau kita beli saham perusahaan yang 5 tahun betul-betul rugi Pak. Itu secara fundamental. Lantas kemudian teknikal. Kalau kita udah tahu sektornya, contoh ya, Bapak mau invest di perbankan gitu. Perbankan kan di Indonesia ada trio macan Pak istilahnya. BCA, BRI, Mandiri Pak. Nanti Bapak tinggal bandingkan aja tuh antara BCA, BRI, dan Mandiri. Leadernya siapa? The bestnya siapa? Nah, setelah itu kan Bapak menentukan fundamentalnya ya. Lantas kemudian masuk ke teknikalnya. Nah, kita pilih dulu nih leadernya, contoh BCA. Kita lihat di chart BCA. Technical analisa itu kan kaitannya dengan chart Pak. Di technical analysis itu ada berbagai macam disiplin ilmu, ada yang pakai indikator lah, ada yang stokastik lah, lifestyle index, MACD, bla 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 bla, banyak sekali Pak. Yang terpenting adalah saya kasih gambarannya kurang lebih berdasarkan pengalaman gini. Gak usah takut untuk trading Pak. Anggap Bapak trading 10 kali ya. Kalah 7 kali. Selama risk and reward-nya 1:3. Jadi kalau kita hitung secara gampang, kita trading 10 kali. Kalah 7 kali Pak. Risiko Bapak trade setup-nya cari yang 1, risiko 1, reward 3. Jadi kalau kita kalah 7 kali, berarti kan risk kita 1 Pak. Itu kali 7 berarti kan kita kalah 7 ya Pak ya. Lantas kemudian 3 kali kita menang nih. Reward-nya kan 3 Pak. 3 kali 3 kan 9. Dikurangi 7 kita kalah, total general kita masih plus 2 Pak. Jadi jangan takut untuk membuat kesalahan dalam trading. Selama kita udah menggunakan hikmat yang Tuhan udah kasih, ilmu yang kita udah pelajarin, kita nggak usah takut dalam arti, kita takut kalah, takut ini. Sama aja kayak seperti kita, saya selalu kasih contoh lah teman-teman ya. Saya mungkin sama aja kayak kita kayak dagang Pak. Mungkin Bapak berbisnis sama. Dagang kan kita nggak selalu barang yang kita perdagangan kan itu kan laku semua kan. Umpamanya ada tiga produk A, B, C, belum tentu. Nggak mungkin A, B, C semua speednya tuh best selling semua kan enggak. Pasti ada yang cepat, sedang, lambat gitu kan. Kalau lagi begitu, jadi nggak usah takut Pak. Lantas saya coba jawab money management ya. Berapa, terus kemudian untungnya berapa, harus jual, ruginya berapa. Nah, saya selalu sharing sama Pak Julius. Jadi sebelum kita trading itu kita tanya dulu Pak Joshua, ada baiknya. Kita ini trading untuk apa? Jangka pendek, menengah, atau panjang? Jangka panjang. Jangka panjang. Oke. Saat sebelum trading, terutama saham ya. Umpamanya Bapak mau beli BCA, contoh di harga 8.000 untuk jangka panjang, mau amannya. Kita harus punya cut loss harganya juga Pak. Kalau nggak ada cut loss bahaya. Itu kita tidak tahu pasar akan bergerak kemana, kita tidak tahu, tidak ada yang bisa memastikan besok mau berapa, tidak ada yang tahu, itu yang pasti. Tapi yang penting yang kita butuh punya, kalau kita udah beli contoh harga BCA di harga 8.000, kita kalau harga BCA turun ke berapa kita harus cut loss untuk menyelamatkan modal kita. Kalau nggak bisa tidur, kesehatan kita gak. Rule of thumb-nya sih, selama secara persentase ya, kalau masih single digit, otak kita, nalar kita, objektif kita masih bisa terima. Tapi kalau udah double digit ruginya, otak kita udah sulit menerima. Emosi kita yang berjalan. Nggak mau jual dengan harapan, ntar juga balik, udah minus 10%, naik 15, 20, 30, 40, 50, udah nggak dijual lah Pak. Kalau udah minus 50%. Tapi kalau masih single digit, masih objektif kita masih jalan. Jadi kalau saran saya, ya kalau untuk blue chip, cut loss minus 7% aja Pak.
Nah, kalau mau profit, kalau Bapak minus 7% jual, kalau risk and reward 1/3, berarti kan 7 kali 3, 21%, Pak. Kurang lebih, semoga bisa menjawab gitu ya. Itu dari perbankan ya, Pak Roy ya? Bisa ambil contoh, umpamanya perbankan bisa. Kalau yang tadi Pak Roy bilang dari blue chip, saham blue chip, BCA itu blue chip, Pak. blue chip ya. Iya, blue chip. Kalau kayak Unilever gitu, Pak Roy? Unilever gini, Pak, kalau menurut pandangan saya ya, Secara ambles kan ya, sempat gini, secara kita sharing ya, Pak ya. Unilever itu kan produknya consumer goods ya. Kayak shampoo, odol, apalagi tuh. Ya, yang begitulah. Kalau mungkin bagi teman-teman yang ada yang nggak main saham, tapi pasti tahulah namanya produk Unilever. Pepsodent di sini ya, Unilever ya. Sabun, shampoo, odol, segala macam. Kalau menurut saya, perusahaan ini udah nggak ada sesuatu yang baru, Pak. Mati susah, tapi berkembang juga susah, Pak. Ya begitu aja. Stagnan ya. Stagnan gitu. Kan keadaan sakit, sehat, mau ekonomi inflasi kayak mau nggak, kan orang butuh sikat gigi, butuh mandi, butuh shampoo. Paling kalau umpamanya harganya lebih mahal ya dia turun ke yang lebih murah aja, cari harga produk yang lebih murah. Pasti Unilever punya produk itu gitu. Dibagi yang kelas murah menengah. Jadi kalau menurut saya Unilever berkembang susah, udah nggak bisa growth ya, stagnan aja. Sama juga seperti rokok, Pak. Rokok itu industri yang udah nggak bisa mentok lah gitu. Kenapa? Kena regulasi kesehatan semua, Pak. Apalagi di Indonesia selama kepemimpinan Ibu Sri Mulyani kan pajak rokok dihajar naik terus kan. Otomatis ya saham rokok ya beli, Pak. Gitu, Pak. Nah, mungkin sedikit nambahkan kalau soal Unilever yang banyak makan korban ya. Itu setahun 2 tahun lalu ya. Aku cinta juga kena juga tuh. Itu juga harus ngeliat interkorelasi market ya. Ya. Mungkin karena Unilever itu banyak dia pakai bahan CPO kali ya. Ya. Nah, selama CPO tuh harganya naik, mungkin dia harga produksinya itu berpengaruh tinggi ke dia mungkin. Jadi margin keuntungannya pun juga berpengaruh ke fundamental perusahaan. Mungkin apa bisa dibilang seperti itu, Pak Om Roy? Biasanya perusahaan itu kan ada komponen biayanya ya, jadi umpamanya kalau CPO naiknya itu kan nanti dihitung berapa persen sih komponen dari kenaikan harga ini terhadap total cost of goods sold dia kan buat produk. Kalau menurut saya itu akan terrefleksi balik kok. Kalau perusahaan pasti kan nggak mau rugi juga ya, kayak sama aja harga, kayak ya. Pasti dia bebannya ke ujung-ujungnya dibebannya ke konsumer kok. Gitu. Kalau saya melihatnya Unilever dari sisi ya memang udah nggak bisa growth lagi udah nggak ada growth ya. Nah, jadi sedikit info, mungkin nggak semua blue chip itu aman untuk dipegang. Contohnya kayak Unilever, kayak habis itu perusahaan yang rokok saat ini ya. Rokok ya. Nah, tapi yang sebenarnya kalau kita mau main aman itu sebenarnya sektor banking di Indonesia itu nggak ada matinya sih biasanya ya, karena dia akan jadi leading kalau misalnya IHSG naik atau IHSG turun, dia akan jadi leading dulu. Dan biasanya big fund itu lebih seneng di banking ya. Iya, salah satunya iya. Karena marginnya banking itu besar ya kalau di Indonesia ya, margin keuntungannya ya. Iya. Jadi kalau mau save, Bapak Ibu mau pegang saham, baik pegang saham banking aja sih. Karena tujuan perspektifnya itu mungkin kalau jangka panjang ya banking yang big five itulah ya. Jangan lupa tadi tuh di poin 4 atau 5 ya. Di Tuhan kasih kita ingat diversifikasi, jangan lupa, jangan hanya di banking aja. Jangan kalau satu keranjang. Pokoknya jangan diversifikasi lah. Ya di saham banking sama apa. Mungkin Indonesia sekarang lagi ketiban komoditas ya, banking sama komoditas. Mungkin taruh di forex, taruh di
properti, diversifikasi lah. Diversifikasi aset ya. Bagaimana Bro Yosua? Ya, Cukup jawab? oke. Ya, mungkin minta nanti gini ya, Bro Julius, Pak Roy, Ya. boleh kasih tipsnya ya kepada peserta yang hadir nih. Apa sih langkah-langkah taktis di dalam, kita nggak tahu nih, mungkin peserta pada saat next-nya ke sana mungkin mau mencoba trading saham atau investasi saham gitu kan. Mungkin nanti bisa dikasih tipsnya Pak Roy. Langkah-langkah yang efektif, langkah-langkah yang simple gitu kan bagi teman-teman yang ingin mulai trading saham gitu. Bisa ya tipsnya ya Pak Roy ya? Ya. Ya, itu aja sih. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Syed. Jadi bagi teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu semua saudara yang ada di sini, jika mau memulai trading saham, tips itu kan shortcut ya, kalau boleh tanda petik ya, kurang lebih kan tips shortcut ya. Jadi kalau saya boleh ngomong, tidak ada shortcut sih dalam kita mau mendalami suatu bidang apapun. Kalau kita mau excel, mau kita mau di atas rata-rata, tips yang saya bisa sarankan adalah ya harus belajar dan belajar, nggak ada kata lain. Karena kalau mau memulai kita tidak belajar akan sulit. Kita hanya dengar ikut komunitas ini, komunitas itu, beli aplikasi ini, beli aplikasi itu, apalagi kebiasaan buruk di masyarakat kita itu plus 62 itu, mohon maaf ya, percaya dengan katanya begono, kata si A begini, kata si B begono. Kita lebih percaya katanya. Itu kebiasaan buruk, maaf, di masyarakat kita yang ada seperti itu. Jadi kalau tipsnya dia belajar. Kalau tidak punya waktu dan tidak punya knowledge untuk belajar, ya bisa coba beli reksadana. Karena reksadana itu kan ada yang mengelola, orang yang dibayar khusus, profesional yang dibayar khusus untuk mengelola aset-aset tersebut. Nah, reksadana itu kan berbagai pilihan ya Pak ya. Mau belinya seperti apa gitu. Kita bisa lihat kan zaman sekarang itu kan sangat dimudahkan. Kita bisa cari di Google reksadana terbaik. Nanti keluar tuh nama perusahaannya. Dari nama perusahaan nanti dibagi lagi klasifikasinya. Mau sebagian besar tuh kita taruh yang berisiko berapa persen, yang aman berapa persen. Nah, biasanya kalau kita kaitkan dengan seperti kurangi risiko seiring dengan kita semakin menua. Umumnya semakin muda taruh yang berisikonya lebih banyak gitu. Jadi umpamanya saya umur 30 nih, 100 potong 30 gitu kan. 70%-nya saya taruh di instrumen yang berisiko menengah tinggi. Karena saya punya keuntungan waktu umur lebih muda. Tapi sebaliknya kalau saya sekarang umur 70, taruhnya 30% aja yang berisiko, 70%-nya yang aman-aman aja gitu. Pilih produk reksadana seperti itu. Ada banyak sekarang reksadana di Indonesia. Salah satunya kalau teman-teman di sini semua ada asuransi, itu pasti ada unit link-nya. Unit link-nya itu kaitannya sama reksadana. Jadi kalau anggaplah mau belajar tapi belum ada waktu dan lain sebagainya. Kalau mau invest duluan gitu, mau action duluan, beli reksadana dulu. Tinggal rule of thumb-nya adalah 100 potong umur kita. Gitu. Jadi kalau saya umurnya 30, 100 potong 30 berarti 70. 70 saya taruh ke instrumen yang risikonya menengah sampai tinggi. Tapi kalau saya umur 70 ya taruhnya 30% aja, 70% yang aman, lebih rendah risiko. Kurang lebih begitu Pak. Ya. Di sini tadi ada di poin di slide-nya Om ini ada tulisan ini nih. Menabung ya, tadi menabung. Iya, menabung. Nah, tabungan yang utama harus dimiliki lalu investasi ya Om Roy ya. Jadi kan kebanyakan orang salon aja tuh. Oh, misalnya gaji misalnya sebulan 5 juta gitu. Nah, dia nggak memikirkan tabungan tuh. Tapi langsung dimasukin misalnya di investasi begitu. Nah, jadi mungkin bisa lebih diperjelas lagi untuk teman-teman Bapak Ibu yang mungkin lebih awam ya.
Jadi sebenarnya tabungan tuh harus dimiliki dulu atau nggak usah pakai tabungan, investasi aja masukin ke reksadana, habis itu bagaimana gitu. Mungkin bisa lebih diperjelas Om Roy. Saya kembali kepada tadi yang 7 poin itu, saya lupa kalau masalah di poin nomor 1 atau nomor 2 sebenarnya target sama penting. Jadi kalau kita mau intinya kita dikasih hikmat sama Tuhan udah pesan dalam firman. Intinya kita harus menghitung dulu kebutuhan kita per bulan berapa. Tanggung jawab kita, apalagi kalau yang sudah berkeluarga, tanggung jawab kita bulanan, let's say kita punya kebutuhan untuk keluarga 1.000 deh. Kita harus bisa mencukupi dulu kebutuhan untuk keluarga 1.000. Katakanlah penghasilan kita 3.000, berarti ada sisa 2.000. Punya tabungan dulu. Nah, dari 2.000 itu sisanya tentunya alangkah lebih bijaksana kalau kita tidak menginvestasikan semua 2.000-nya ke satu jenis instrumen, katakanlah reksadana, tentu tidak. Ya, dari berapa persennya itu kan kita harus punya hikmat. Minimal 6 bulan ke depan kita harus nabung dulu nih. Kalau kebutuhan kita 1.000 sebulan, minimal kita harus punya tabungan 6 bulan kebutuhan ke depan. 6.000 berarti kita perlu nabung dulu nih. Nanti kalau udah punya lebih dari 6.000 nih, udah ada 8.000 atau 10.000. 2.000 sampai 4.000 dari kelebihan tabungan kita yang udah ke backup selama 6 bulan kebutuhan ke depan, barulah kita boleh investasikan ke instrumen-instrumen investasi yang ada. Jelas, tabungan harus punya dulu, kalau nggak bisa investasi. Ya, semoga menjawab ya. Bapak Ibu ada yang mau bertanya lagi kepada Pak Roy? Ada nggak? Satu pertanyaan terakhir. Coba gini deh, saya yang nanya deh. Seperti nah, karena ini banyak yang main juga setahu saya di gereja, terutama anak-anak muda, yaitu Trading saham, kripto. Kripto. Nah, mungkin Om bisa jelaskan, kita pernah ngobrol sih ya, mungkin Bapak Ibu yang lain mungkin perlu dengar juga. Kenapa kripto tidak dijadikan jadi salah satu aset investasi menurut Om? Kalau menurut saya gini, kripto itu high risk trading instrument. Kenapa? Karena dia tidak ada produknya, tidak ada jasanya. It's all generated by mesin miner gitu ya. Ya kebetulan secara konsepnya itu memang bagus. Jadi nanti itu ke depannya kan perusahaan-perusahaan kan semua era digital gitu ya. Dia jual beli produk dan jasanya kan tentunya harus ada pembayaran kan dari pembeli dan penjual. Nah, kripto itu adalah uang yang untuk dilakukan pembayaran di era digital nanti itu, kalau platformnya sudah ada semua, blockchain, jadi aman tujuannya itu, makanya Bitcoin apa segala macam. Sama juga seperti di saham, kripto itu ada blue chipnya gitu, yang mungkin teman-teman tahu ya, Bitcoin, Ethereum, apa dan lain sebagainya. Nah, saran saya sih satu deh, kalau mau trading kripto, selain belajar, benar-benar harus punya tadi trade setupnya harus ada cut loss-nya berapa persen, karena kripto itu lebih sadis dari saham, hampir mirip, hampir lebih sadis dari forex kalau saya bilang. Kenapa? 24 jam 7 hari seminggu tidak ada liburnya. Sabtu Minggu pun marketnya buka. Bahaya sekali kalau teman-teman nggak punya trade setup, nggak punya jagaan. Sabtu Minggu teman-teman lagi beribadah, tiba-tiba ada untung jadi anjlok, kan pulang dari beribadah jadi nggak enak. Hati-hati kalau trading kripto. Tapi nggak bisa disangkali juga sih Om, banyak orang pun dapat jadi miliuner gara-gara pegang kripto ya. Enggak, Terutama betul. anak-anak muda ya. Betul. Pada saat naik kok Jun, pada saat mencapai 50.000, 60.000, tidak sedikit juga pada saat dibanding ke sekarang 16.000, 17.000 yang tadinya miliuner jadi kere kok. Jadi menurut Om itu bukan suatu aset yang bisa diinvestasikan dalam jangka waktu 5 tahun maybe. Kalau bagi pemula mungkin tidak recommended ya. Lebih baik ditradingkan ya, bukan di. Lebih baik jangan sentuh kalau masih pemula. Oke. Lebih baik jangan sentuh ya Bapak Ibu ya, karena mungkin ada menurut Om Roy bukan termasuk satu aset kelas ya. Begini, saya praktikalnya aja ya. Mau trading kripto kan, Kojul kan harus terdaftar menjadi nasabah dari broker yang jualan kripto kan. Ya. Katakanlah Kojul mau beli Bitcoin, Kojul store duit dulu dong ke broker tersebut kan.
rupiah store maka 10 juta gitu. Terus kalau jual beli 10 juta semua lah Bitcoin gitu. Nanti kan naik turun tuh hijau merah tergantung seiring dengan harga Bitcoin naik atau turun gitu kan. Bagi pemula dia tidak bisa memonitor secara berkala dan pasti dia nggak masang stop loss. Apalagi nggak mungkin dimonitor karena kita nggak punya waktu, nggak punya monitor. Makanya dia beli Senin, lihat Jumat dari 10 juta, mungkin lagi hokinya dia dari 10 juta naik jadi 12 juta. Dia nggak jual dengan harapan nanti lebih tinggi lagi jual. Beli Senin, Jumat lihat masih tinggi. Tiba-tiba nih nggak tahu ada apa, berita apa di luar negeri, nggak ngikutin karena pemula kan. Tiba-tiba pulang ibadah ngeliat yang tadinya dari 10 juta jadi 12 juta, ambles tinggal 2 juta. Bowat kan. Mendingan kalau bagi pemula udah jangan sentuh deh. Jangan sentuh ya. Hanya untuk orang-orang yang sudah advance Ya. gitu ya. Oke. Karena pasarnya buka 7 hari seminggu, Tidak 300 ada istirahat. tidak ada istirahat itu. Iya, betul. Dan apalagi juga terlalu banyak koin-koin yang ya tidak jelas gitu ya. Iya. Nah, jadi mungkin orang terpancing beli, oh naiknya, emang naiknya bisa 2 digit, 3 digit bahkan. Tapi ya Iya. seperti itu kita juga mesti lihat turunnya pun juga bisa luar biasa, bahkan bisa angus bener-bener. Iya. Ya, Iya. baik Bapak Ibu. Pada malam hari ini, apa sudah cukup jelas? Ada yang mau bertanya lagi? Bro Julius, satu lagi dong bro. Sebentar, aku spotlight. Ya, silakan. Ya, Pak Roy, kalau Ya. menurut Pak Roy di tahun nanti 2023 ya, Iya. yang kata sebagian orang diprediksi tahun yang gelap segala macam lah gitu kan, tahun yang kita nggak tahu nasibnya seperti apa gitu kan. Nah, menurut Pak Roy, lebih baik kita invest di saham atau kita membuka usaha yang baru. Katakan gini, kita memiliki uang nggak banyak, katakan kita memiliki uang 300 juta gitu. Menurut pandangan Pak Roy nih, lebih baik uang itu kita trading di saham atau kita bikin di usaha yang baru yang mungkin peluangnya masih bisa besar kita dapatkan di tahun berikutnya. Menurut Pak Roy, kira-kira lebih bagus yang mana Pak Roy? Baik, terima kasih Pak Yesia untuk pertanyaan ini. Saya coba jawab ya. Lebih baik taruh di saham atau uang 300 juta nih ya, taruh di saham atau buka usaha. Sekarang saya nggak tahu nih buka usahanya apa Pak. Nah, katakan ini packaging, kita main packaging. intinya begini, apapun jenis usahanya, tentunya kan bagi bapak-bapak, ibu-ibu di sini kalau mau buka usaha ya, tentu kita harus menguasain dulu dong medan. Lantas kemudian kecenderungan kan awal-awal jika kita buka usaha itu kan jalannya ibaratnya speed mesin ya, dari 0 menuju 100 gitu kan. Baru buka itu kan speednya mungkin 0 sampai 20 dulu ya. Baru dia muter mungkin mencapai kestabilan di 60-70 butuh waktu kan Pak. Gitu ya. Apalagi saya nggak tahu jenis usahanya ini di packaging butuh banyak tenaga kerja nggak? Gitu. Kalau butuh banyak tenaga kerja kan fixed cost-nya berat nih. Saya nggak tahu jenis usahanya. Jadi kalau saran saya, kalau memang sudah nguasain, sudah dipelajari uang 300 juta mau diputerin ke usaha atau ke saham. Gitu. Kalau saran saya nih, kita harus lihat juga sektor apa gitu. Saham yang mau dibeli sektor apa, usaha yang mau ditaruh di sektor apa. Karena belum tentu juga usaha yang kita buka itu, apalagi kalau tenaga kerjanya banyak, bisa langsung running juga. Jadi kalau ditanya bagus mana, saya kembali bertanya, Bapak mau usahanya sektor packaging. Kurang lebih begitu Pak ya. Nah, tenaga kerja untuk packaging kira-kira lebih dari 10 atau di bawah 10 orang ya Pak? Di bawah 10. Di bawah 10, anggap 5 gitu ya. Ya. 5, berarti kan UMR kurang lebih Jakarta sekarang berapa? 4 juta ya? 4,2 ya. 4,2. Untuk gaji aja 20. Lantas kurang lebih, tentunya bagi teman-teman bisa menghitung lah kira-kira. Studi kelayakan, apakah kita taruh di usaha
atau taruh di saham. Selama studi kelayakan sudah dilakukan, kalau pasarnya, omsetnya bisa nutup biaya operasional, ya saya sarankan buka usaha. Dari keuntungan usaha tersebut, investasikanlah ke instrumen yang ada. Karena saya sulit menjawabnya karena nggak tahu nih apa namanya usahanya apa, margin keuntungannya di packaging itu berapa, untuk menutup operasional cost itu butuh omset berapa, saya nggak punya gambarannya. Tapi kalau 5 berarti saya boleh katakan home industry ya Pak ya. Iya, kurang lebih. Industri, kalau kita modal 300 juta, kira-kira nih kalau saya bisa mau ngasih saran yang lebih gitu, kira-kira omset sebulannya bisa berapa kali lipat dari modal Pak? Omsetnya ya. Ya 300 juta itu kalau kita buka bisa omsetnya 5 kalinya, 1,5 M mungkin sebulan atau 4 kalinya. Belum kehitung Pak Roy. Belum tentu. Ya kalau tentunya kalau Pak Yosua mau buka ya ada baiknya dihitung ulang dulu lah seperti tadi tuh sebelum kita bangun menara kita harus hitung ulang dulu Pak. Iya. Kalau lebih menguntungkan taruh di saham atau di forex lebih apa namanya lebih nggak ribet kan Pak, tidak berhubungan dengan tenaga kerja. Bapak kalau buka usaha sekarang di Jakarta kan nggak gampang Pak, harus bikin CVPT-nya itu udah ada 10 juta tuh Pak, belum nanti BPJS-nya, ketenaga kerjaannya, kesehatannya, Bapak harus bayar semua tuh. Nanti belum laporan pajaknya Pak, PKP apa non PKP gitu. Jadi kalau saran saya, hitunglah dahulu. Lakukan studi kelayakan, dibandingin kira-kira lebih menguntungkan yang mana. Kalau dari saya lihat, kalau dari saya tanya tadi Bapak packaging, mungkin kalau saran saya lebih tidak merepotkan jika Bapak invest di reksadana atau di saham. Oke. Tapi dengan pembelajaran dulu ya tentunya ya. Nah, kalau Ya. dia belum belajar kan reksadana bisa Pak. Jadi tinggal taruh aja, mau di 100 potong umur. Nah, tapi kita pun juga tahu pernah ada peristiwa reksadana pun juga bisa hancur juga ya pada saat Bisa. market down ya. Bisa. Nah, itu ada resikonya juga. Bisa. Seperti itu. Jadi Berarti kan di reksadana, di reksadana itu kan ada prospektusnya sebelum kita beli. Kita bisa minta kepada penerbit reksadana itu prospektus. Apa sih isi prospektus? Dia kasih tahu ke kita dalam kurun waktu dari periode ini ke sini dia investasi di saham apa aja. Kita bisa lihat tuh. Nah, setelah kita tahu isi prospektusnya, dia tanamin uang kita tuh kemana aja sih sahamnya? Kan kita bisa tahu. Oh ini sektor apa. Serap nggak hati kita dapat hikmat dari Tuhan bahwa Tuhan kira-kira ini saya menginvest uang saya segini, kalau ini reksadana ini kira-kira gimana gitu. Kasih saya peneguhan gitu lewat orang apa sedang kalau Tuhan kasih hikmat damai dalam hati kita, silakan invest, kurang lebih begitu lah. bagaimana Ko Joshua? Oke. Cukup jelas Siap. ya. Siap. Thank you. Jadi hitung dulu semuanya. Ya. Oke, waktu sudah jam 20.40. Sebentar. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, mungkin Pak Gembala bisa untuk tutup atau Ya, Om Roy bisa kasih Gini. closing statement atau gimana? Bagaimana Pak Gembala? Sorry. mau Pak Roy apa? Gimana? Terserah. Kok ada tanggapan Ya. atau gimana? Sebentar. Saya boleh mengambil satu gambaran begini malam ini. Pertama, bahwa problem yang mendasar di bawah, ya katakan orang-orang yang savingnya katakan ya belum memiliki saving yang terjamin, itu problem yang terjadi di pasar di bawah ini adalah bicara soal penghasilan, apa yang dihasilkan. Ya, apalagi diramalkan tahun 2023 itu pasar masih dalam keadaan inflasi. Jadi artinya betapa membutuhkan daya beli yang memang begitu tinggi
Tapi sementara yang dihasilkan semakin mungkin berkurang. Bukannya menambah, tapi opportunity-nya nggak ada. Ya kan, katakanlah seperti itu. Satu itu. Kedua, orang mau investasi itu, ya dia harus punya, katakan, 6 kali dari biaya atau kos rumah tangga dia, atau kosnya dia selama sebulan. Kalau dia nggak punya uang 6 kali dari selama untuk 6 bulan itu, rasanya itu lebih baik nabung aja, lebih baik saving aja, karena dengan saving itu orang akan lebih aman, ya nggak artinya resikonya nggak terlalu tinggi, nggak high risk seperti di investasi di saham, di bursa atau di mana itu kan. Jadi saya pikir ya ini yang saya boleh menarik kesimpulan bahwa ya jangan coba-coba, jangan main-main, ya kan. Dan toh pun ketika kita mau main di saham, ya kita harus belajar, ya kan. Kita harus belajar sama orang yang berpengalaman, yang sudah berkecimpung di situ, seperti Pak Roy, seperti Julius, ya kan. Jadi artinya kita perlu edukasi di sini. Iya. Gitu ya. Betul, Pak. Saya kira ini buat jemaat ya sangat baik, sangat memberkati sekali untuk kita lebih berhati-hati ketika kita mau investasi. Ya, Betul, Pak. itu aja mungkin dari saya. Mungkin ada sedikit yang saya mau tambahin, tadi Coach Cahya bilang seperti itu. Menurut pandangan Om Roy, tahun 2023 itu akan terjadi gelombang PHK nggak? Karena banyak, Facebook pun udah mem-PHK banyak ya, 11.000 ya terakhir kali kita dengar ya. Nah itu dampaknya di Indonesia bagaimana? Jadi kita sebagai jemaat kan banyak yang bekerja, mungkin bisa ada awareness, ada dangers di depan itu yang seperti ini atau tidak menurut Om Roy? Begini Coach Julius, kembali ke kita case by case ya, ke sektornya dulu. Seperti saya pun saya juga dagang, saya tukang kain, jualan kain spray gitu. Nah, saya dagang kain spray saya itu ada dua badan usaha. Yang satu yang menengah bawah, yang satu menengah. Yang menengah bawah udah tiarap. Gitu. Jadi karena apa? Karena tidak dilindungi oleh pemerintah. Apa konkretnya? Contohnya begini. Untuk kelas menengah ke bawah, kalau saya beli dari pabrik lokal katakanlah 16.000 per meter. Harga tersebut udah ngikutin peraturan pajak, udah ngikutin UMR, udah ngikutin pungli, bla 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 bla. Sedangkan kalau kita import langsung dari China, itu harganya lebih murah dari 16.000. Artinya apa? Ya lebih baik kita beli dari China dong. Kita yang beli dari pabrik lokal mati, nggak bisa fight. Jadi industri dagangan saya yang menengah ke bawah tiarap. Kenapa? Karena pemerintah tidak melindungi. Satu sisi suruh orang invest buka lapangan kerja. Tapi sisi lain import ilegal masih boleh. Kan susah. Saya nggak tahu sektor yang lain. Jadi kalau ditanya sama Coach Julius, akan ada PHK nggak? Saya sendiri udah mem-PHK karyawan yang menengah ke bawah, Coach Julius. Pasti ada. Kalau zaman lagi sulit, tergantung sektornya. Gitu. Sektor yang teman-teman Bekerja terjunin ini dilindungi nggak sama pemerintah? Kalau nggak dilindungi sama pemerintah, kita nggak bisa fight sama negara China. Mati, Pak. Yang kita lawan bukan perusahaan, bukan orang, negara yang mungkin menang. Betul. Jadi perlu diperhatikan ya sektor di mana Bapak Ibu bekerja ya. Kalau misalnya sektor tersebut diuntungkan dengan keadaan tahun 2023 ya kita masih bisa safe ya. Tapi kalau dengan inflasi tinggi, dolar akan terus menguat. Nah, tempat bekerja Bapak Ibu itu terutama import ya mungkin ya. Iya, itu betul tuh. Itu akan terkena tuh. Pak Yosua bikin di chat tuh pabrik banyak udah tiarap kan, mati kan. Nah itu. Ya, jadi kedepannya itu kita ya seperti yang tadi Om Roy singgung tentang ayat firman Tuhan, ya walaupun kanan kiri kita boleh rebah ya susah, tapi kita sebagai anak Tuhan tetap kita bergantung sama Tuhan, kita punya favornya Tuhan, ya niscaya Tuhan juga tidak akan tinggalkan kita ya. Amin. Tapi memang secara makro 2023 kita mesti lebih aware
kalau menurut kita analisa ya, karena kecenderungannya itu suku bunga masih inflasi itu akan terus berlanjut. Ya. Ya, itu tentu akan menjadi susah bagi para bisnismen lah, tergantung sektornya ya. Tapi Betul. almost mungkin karena Indonesia tuh pengimpor besar juga ya Pak ya. Jadi ya Om ya, jadi dia sangat tergantung. Tapi kita juga punya ekspor sih ya, koal kita ya segala macam. Sulitnya kan gini Ko Jul, Indonesia itu punya bahan bakunya, tetapi nggak bisa ngolah jadi bahan jadi. Dikirim keluar, bahan bakunya dimasukin lagi gitu. Karena memang udah jadi sistem main begitu Ko Jul. Jadi nggak ada nilai tambah, itu yang susah. Makanya nikel tuh nggak boleh diekspor lagi. Itu betul sekali Pak. Cuman masalahnya nanti penggantinya Pak Jokowi akan berbuat serupa nggak? Kita nggak tahu. Iya. Itu dia jadi masalah. Iya. Makanya biar orang Cina-nya datang kemari bikin kerjasama sini. Betul. Kontrak karya. Betul, itu padat karya Pak. Benar. Iya. Benar. Setuju itu. Oke, thank you Pak Roy. Thank you. Oke. Om Roy udah ada closing statement untuk kita terakhir kali sebelum kita tutup. Saya lupa satu aja. Jadi saya keinget 2 hari yang lalu atau 3 hari yang lalu teman saya tuh mengirim. Saya lupa ya di TikTok, di YouTube atau di apa gitu. Jadi yang ngomong nih Bu Sri Mulyani. Jadi saya keingetan. Dia bilang begini. Saya pernah sekolah di luar negeri, pernah tinggal di luar negeri. Kebetulan Tuhan memberikan orang tua saya berkat sehingga saya bisa sekolah. Apa sih bedanya orang tinggal di Indonesia sama di luar negeri? Kurang lebih ya. Sama, mereka juga makan pagi, bangun juga ada yang telat, makan siang, makan malam. Mereka nggak lebih pintar dari kita kok. Males juga ada. Kerja juga nggak lebih keras dari kita. Sama aja. Yang beda apa? Mereka kerjanya santai tapi bisa liburan loh tiap tahun. Kita kerja keras luar biasa, belum tentu bisa liburan tiap tahun. Apa yang membedakan? Itu yang saya mau sharing teman-teman. Kata-katanya Bu Sri Mulyani itu benar banget. Apa yang membedakan? Sistem di sana, sistem di negara-negara maju beda sama di negara berkembang. Apa yang membedakan? Sistem di sana, aset bekerja keras untuk kita. Kita bekerja keras, asetnya tidur gitu. Makanya kita kerja keras setengah mati, nggak bisa liburan. Sedangkan orang-orang Australia, Amerika, Eropa kerjanya santai-santai aja, tapi tiap tahun liburan. Gitu. Jadi semoga bisa menggelitik gitu. Jadi kalau kita punya aset, bikinlah aset itu bekerja. Aset termasuk uang kita juga ya di situ ya. Jadi kita harus membiarkan uang kita itu bekerja untuk kita ya. Iya, begitu pula properti mungkin bisa disewain, bikin apa, tanah, dibikin produktif lah. Ya. Oke. Ya, cukup jelas. Terima kasih Om Roy untuk waktu malam hari ini. Aku tahu banyak yang kalau mau dibahas lebih lanjut kita bisa sampai seharian, nggak cukup, bisa 2 jam ya. Iya. Nah, terima kasih banget udah mau melayani di tempat gereja lokal kami ya. Tuhan Yesus memberkati Om Roy dan keluarga dengan berlimpah-limpah. Amin. Terima kasih Pak Jun. Ya, Pak Gembala boleh doa berkat, doa tutup ya. Mari kita berdoa ya. Bapak, kami bersyukur buat malam ini. Ada begitu banyak pelajaran penting buat kami untuk boleh mengerti, sehingga kami tidak salah di dalam mengambil keputusan, khususnya untuk investasi, khususnya untuk pengelolaan keuangan yang Tuhan percayakan kepada jemaat-Mu. Karena itu biarlah terus Tuhan Engkau menaruh hikmat-Mu, sehingga kami boleh tahu persis, sehingga kami mengenal betul apa yang harus kami kerjakan dan kami lakukan sehingga tidak menyimpang dari kebenaran firman-Mu. Sehingga hidup kami boleh terus dalam kehati-hatian dan kami boleh mengambil keputusan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Berkati hamba-Mu, Pak Roy Tuhan malam ini, yang telah berbagi buat kami, yang telah membagikan hal-hal yang sangat berharga untuk kami ketahui. Berkati dengan kesehatan, berkati dengan hikmat, berkati dengan kelimpahan-Mu, sehingga lewat kehidupannya menjadi berkat buat banyak orang. Dan kami percaya Engkau akan terus juga memelihara, memberkati keluarga besarnya.
Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau juga memberkati jemaat-Mu yang hadir malam ini. Tetaplah di dalam pemeliharaan dan penyertaan-Nya, dan terimalah akan berkat-Nya. Tuhan memberkati-Mu dan Tuhan melindungi-Mu. Tuhan menyinari-Mu dengan wajah-Nya dan memberi Kau kasih karunia. Tuhan memberkati-Mu dan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberkati dengan damai sejahtera. Kasih karunia Allah dalam Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, dalam persekutuan kuasa Roh Kudus, menyertai memberkati saudara malam ini sampai selamanya. Amin. Amin.